ke kasus terkait dengan informasi tewasnya Mirna, di mana kurang dari sebulan penyidikan kasus tewasnya Mirna Salihin usai mengeruput kopi Vietnam kini sudah mulai memasuki babak baru. Setelah memeriksa teman Mirna yakni Hani pada hari Senin kemarin, Polda Metro Jaya berjanji akan segera menetapkan tersangka di balik tewasnya Mirna. Dengan alat-alat bukti yang kami miliki, konstruksi peristiwa yang kami miliki, maka seseorang cukup layak ditingkatkan sebagai tersangka. 19 hari sudah penyidik di Reskrimum Polda Metro Jaya memeras otak dan tenaga guna mengungkap misteri penyebab pasti tewasnya Wayan Mirna Salihin di Cafe Olivia, Grand Indonesia pada tanggal 7 Januari lalu. Sejak merilis penyebab tewasnya Mirna akibat racun cyanida yang ditabur di dalam kopi Vietnam pesanan sahabatnya Jessica, Polda kian getol melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. Mulai dari Jessica, sahabat sekaligus orang yang memesan minuman maut itu, Hani, sahabat almarhumah, lalu ayah, suami, hingga saudara kembar Mirna, sejumlah pegawai Cafe Olivia, hingga pembantu rumah tangga Jessica yang dinilai tahu banyak alasan dibalik dibuangnya celana Jessica yang dikenakan saat pertemuan di Cafe Olivia. Namun begitu, hingga kini belum ada satupun pihak yang ditetapkan oleh penyidik sebagai tersangka. Polda pun dinilai cukup lamban untuk menjawab rasa ingin tahu publik. Kami menggunakan teori conditio sine qua non, ya, yang nanti itu umum dipakai dalam hukum pidana. Konstruksi yang dengan alat-alat bukti yang kami miliki, konstruksi peristiwa yang kami miliki, maka seseorang cukup layak ditingkatkan sebagai tersangka. Kendala-kendalanya hanya kepada legal yuridis yang harus kami penuhi sebelum penetapan tersangka, karena sekarang kami harus menghindari kesalahan sekecil mungkin dalam proses sistem peradilan pidana. Misalnya kami salah menetapkan tersangka karena kurang alat bukti, nanti ada pra-peradilan dan sebagainya, dan ini kami siapkan. Apabila ada pra-peradilan kami harus siap. Prinsip kehati-hatian penyidik ini oleh anggota Kompolnas Adrianus Meliala disebabkan karena polisi tidak memiliki petunjuk langsung yang membuktikan bahwa cyanida dituangkan secara sengaja oleh seseorang. Maka dengan kondisi yang ada dimajukan saja. Ya, tadi memakai dua pendekatan tadi. Pendekatan pertama, circumstantial evidence dijadikan sebagai direct evidence, ya. Atau yang kedua adalah tetap menjadikan circumstantial, namun dengan pendekatan keyakinan tadi kan. Minimal mengkomunikasikan kepada kejaksaan, begini kondisinya, mau nggak terima gitu kan? Karena tanpa kerjasama dari kejaksaan memang repot juga kan, karena nanti toh jaksa akan memperjuangkan di pengadilan. Maka daripada dalam hal ini dipakai cara-cara resmi seperti pengiriman P19 ya, lalu kemudian datang lagi dengan petunjuk, bolak-balik lagi yang tahu ujung-ujungnya polisi nggak bisa nemui juga, maka sebaiknya diadakan satu komunikasi informal sehingga kemudian jaksa juga harus menanggung menanggung bebannya bersama-sama. Demikian. Sebelum menetapkan nama tersangka, masih ada satu tahap lagi yang akan ditempuh demi meminimalisir kesalahan, yakni digelarnya ekspos perkara dengan Kejaksaan Tinggi DKI untuk meningkatkan status seseorang menjadi tersangka berdasarkan 3 alat bukti dan konstruksi peristiwa. Tim Liputan Metro TV.